Oke, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Psikologi Universitas Brawijaya. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kesehatan mental, yaitu membuat promosi kesehatan mental. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 10 beranggotakan 3 orang, yaitu Nabira, Riki, dan juga Dava. Pada video ini, kami akan berdiskusi dengan tema promosi kesehatan mental terkait literasi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tunanetra. Diskusi kami akan terfokus pada 4 pembahasan. Yang pertama, stigma. Yang kedua, kepercayaan diri. Yang ketiga, partisipasi lingkungan sosial. Dan yang keempat, support lingkungan sosial. Oke, kalau begitu, mari kita mulai berdiskusi dari topik pertama. Topik pertama kita adalah stigma. Mungkin aku pengen tanya ke teman-teman kelompok lain. Menurut kalian, stigma itu apa sih? Mungkin boleh dijawab bergantian, terserah mau siapa duluan. Oke, saya duluan boleh nggak, Mas Dava ini? Silakan, silakan. Oke, terima kasih waktunya. Dan ya terima kasih juga untuk Kak Nabira ya yang udah buka pembicaraan kita lah mungkin teman-teman ya yang menonton juga gitu atau yang mendengarkan gitu. Ya, kan ditanya nih stigma. Stigma itu kalau menurut saya ya, stigma itu ya cara pandang sebuah individu terhadap ya apa yang mau dipandang gitu. Jadi stigma itu kayak cara pandang. Misalkan kita terjun di masyarakat, terus kita punya rumah mewah atau gimana gitu. Terus muncul stigma-stigma yang ada di masyarakat itu. Oh, gini, saya ini orangnya gini-gini. Jadi secara kesimpulan stigma itu menurut saya cara pandang dari individu ke individu lain. Gitu sih kalau dari saya. Gitu. Kalau Mas Dava sendiri, stigma itu gimana? Kalau melihat dari yang ditanya tadi. Kalau dari aku sendiri ya, itu pengertian stigma ya, itu mungkin hampir sama ya dari Mas Riki sebelumnya. Eh, Bagi aku stigma itu kayak identitas yang melekat atau identitas yang dilekatkan kepada salah satu individu atau kelompok gitu. Umumnya stigma itu mengarah pada hal-hal yang negatif gitu. Seperti itu sih dari aku. Wah, keren tuh. Oke, oke, mantap. Terus aku pengen tanya lagi nih, stigma seperti apa sih yang biasanya diterima oleh penyandang disabilitas tunanetra? Karena emang kita fokusnya ke subjek tunanetra gitu ya, teman-teman. Oh, oke. Jadi stigma itu biasanya ini kan kita fokus ke anak tunanetra ya kebetulan teman-teman tunanetra gitu. Nah, jadi stigma itu menurut berdasarkan pengalaman saya, ini information ya juga teman-teman ya. Mungkin bagi yang dengar, bagi yang nonton berdasarkan pengalaman, ya berdasarkan pengalaman. Emang saya informasi aja. Saya juga punya tunanetra ya teman-teman. Nah, jadi Ya Mas Riki. jadi gini ya, sepengetahuan saya selama hampir lebih dan kurang mungkin 21 tahun hidup di dunia ini, jadi stigma-stigma muncul yang muncul itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, yang perlu menjadi perhatian itu stigma positif apa stigma negatif. Karena gini, stigma negatif yang muncul itu kadang-kadang bisa mempengaruhi kayak misalkan tingkat kepercayaan diri. Terus mempengaruhi orang lain juga. Orang lain juga perlu percaya diri sama teman-teman tunanetra. Perlunya gimana? Misalkan dia ketemu sama orang-orang tunanetra. Misalkan dia ketemu sama teman-teman tunanetra. Individu yang non disabilitas itu nggak percaya diri. Ya dia nggak bisa bantu, nggak bisa berinteraksi, nggak bisa komunikasi sama teman-teman tunanetra. Jadi stigma itu sangat mempengaruhi ya, terutama stigma negatif tadi gitu kepada teman-teman tunanetra maupun non disabilitas lebih kurang. Gitu kalau dari saya. Iya, betul banget sih. Kalau dari Mas Dava gimana? Mungkin ada pendapat lain atau mau nambahin? Mungkin. Oke, kalau dari pandangan aku sendiri ya, eh, mungkin kalau kebanyakan stigma dari masyarakat luas ya ke penyandang disabilitas, khususnya tunanetra ya, mereka dianggap mungkin terbatas dalam penglihatan, tidak mampu beraktivitas sendiri gitu. Tapi aku nangkapnya
stigma yang lain ya, yang tumbuh di dalam diri aku yang sendiri rasain ya dari pengalaman aku ya. Aku secara nggak sadar aku sering munculin stigma bahwa aku perlu nih ngerasa iba gitu sama teman-teman disabilitas tunanetra. Aku sering nih ngerasa aku perlu nih bantuin mereka secara over gitu. Sebenarnya kan teman-teman disabilitas tunanetra kan cuma butuh support. Yang mereka butuhin kan itu. Mereka nggak butuh harus terlalu dikasihani, terlalu iba, terus kita terlalu over untuk membantu mereka. Itu mereka sebenarnya nggak perlu sih. Itu dari pandangan pun kayak gitu sih. Wah, Oke, menarik oke. sekali ya ini ya. Gitu ya Mbak, Iya, ya Mbak Kak betul. Nabira ya. Oke. Kalau dari Mas Riki Em, sendiri ya, aku mau nanya nih, pendapat Mas Riki dari apa yang aku ungkapin tadi ya. Kayak gimana Mas Riki? Iya, Dari Mas Riki yang sebenarnya penyandang disabilitas tunanetra secara langsung ya. ah, iya, aku juga sebenarnya nangkepnya sama seperti itu ya. Saya juga nangkepnya seperti itu karena benar tadi dibilang tadi apa penyandang disabilitas itu khususnya dalam konteks ini kita membahas tentang tunanetra tuh nggak apa kayaknya lebih dan kurang nggak butuh dikasihani, nggak butuh ya misalkan oh aku harus dikasihani gini 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 gini. Enggak. Jadi tunanetra itu pinginnya dianggap tuh sama ya. Kita semua sama memiliki kemampuan yang sama, hanya saja untuk menginterpretasikannya atau melaksanakannya itu berbeda doang, gitu aja sih. Makanya aku kayak misalkan terutama sekarang-sekarang ini kan di kampus kita terutama di Universitas Brawijaya udah menggalakkan tentang inklusivitas atau apa. Nah, itu udah baik sekali tuh. Apa secara tidak langsung itu mengurangi stigma-stigma yang negatif yang kita bilang tadi di awal gitu sih. Iya, iya. Kalau dari aku sendiri ya, aku ngelihatnya dari lingkungan pertemanan yang aku berteman sama Mas Riki langsung gitu kan. Justru munculnya stigma yang ada di dalam diri itu eh, ngebuat ada gap di antara aku bersama teman-teman disabilitas lainnya. Di satu sisi aku merasa ini perlu nggak aku bantu, ini perlu nggak aku tolong. Ada rasa sungkan gitu untuk berinteraksi dengan teman-teman disabilitas khususnya tunanetra ya. Di satu sisi juga dari teman-teman tunanetra itu ngerasa apa aku nggak semampu itu ya buat menjalani hidup ini, apa aku nggak semampu itu ya buat mandiri gitu. Jadi itu yang membuat ada gap di antara aku sendiri dan teman-teman lainnya dengan teman-teman disabilitas tunanetra khususnya kayak gitu sih. ya, setuju sih, aku setuju. Oke. Tadi kan memang yang jadi concern itu stigma-stigma yang negatif gitu ya. Aku pengen tanya, apa sih sebenarnya dampak dari stigma negatif itu sendiri bagi penyandang disabilitas tunanetra? Tuh, gimana tuh, Mas Safa? Mau duluan kah? Sekarang gantian nih. Aku duluan nih. Oke, boleh, boleh. Oke. Oke, kalau dari aku sendiri ya, pendapat aku mengenai dampak dari stigma itu sendiri, nggak pernah ada dampak yang positif yang bisa diberikan dari stigma itu sendiri. Kenapa aku bilang gitu? Karena dengan adanya stigma itu secara nggak langsung sadar atau tidak sadar, kita itu ngerasa ngebedain teman-teman yang disabilitas dan teman-teman yang eh, normal gitu. Jadi aku nganggapnya antara aku dan teman-teman disabilitas itu tidak ada bedanya. Mengapa demikian? Kalau aku berangkat dari pengertian disabilitas kan orang-orang itu individu yang masuk atau memiliki hambatan pada bidang tertentu. Kalau aku mikirnya, semua manusia pun punya keterbatasan, punya hambatan sendiri. Kalau aku bisa bilang, semua manusia pun disabilitas. Itu fair kan harusnya. Nggak harus teman-teman yang tunanetra, teman-teman yang tunarungu harus dianggap disabilitas. Semua orang pun disabilitas karena punya hambatan tersendiri kan. Jadi aku mikirnya dampak ya dampaknya menghambat teman-teman disabilitas itu sendiri. Jadi mereka menghindari lingkungan sosial, mereka menghindari pertemanan, mereka tidak percaya diri, hilang apa ya, hilang kepercayaan kepada teman-teman yang lain gitu. Jadi aku nganggapnya kayak gitu. Dari Mas Riki kayak gimana? Oke, mungkin sedikit nambahin aja ya. Masalahnya yang tadi disebutin ya lebih dan kurang saya juga setuju ya. Jadi kayak misalkan stigma itu menandakan ya kayak apa lebih dan kurang melabeling gitu. Kayak misalkan contoh nih, misalkan si A itu
penampilannya, kepalanya botak gitu misalkan. Terus dipanggil temannya, botak botak, kan nggak enak kan pasti kan. Yang si botak itu pasti apa mencari cara itu, apa dia pakai topi terus atau gimana. Begitupun sama teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas netra gitu. Misalkan dipanggil, oh itu di kelas itu ada anak tunanetra gitu. Waduh, kan kedengeran sama anak-anak tunanetranya juga gitu. Pasti dia kayak gimana ya? Waduh, aku kan punya nama tuh. Kenapa harus dipanggil tunanetra? Kenapa harus dipanggil disabilitas atau gimana? Ya gitu sih. Jadi kayak misalkan stigma negatif itu sampai terjadi gitu. Apalagi misalkan individunya kayak mungkin mengalami kepercayaan diri yang rendah atau gimana, itu bisa berdampak ke aktivitas-aktivitas kehidupan sehari-harinya. Misalkan juga bisa di dalam bidang akademik, dia jadi kurang percaya diri dari lingkungan sosial, dari lingkungan pertemanan gitu. Jadi kayak stigma negatif itu menurut saya kurang baik. Jadi stigma jahat ya itu. Iya ya, benar. Aku mungkin pengen nambahin lagi ya, berkaitan dengan stigma mungkin ya. Eh, dari aku sendiri ya, aku mikir teman-teman yang disabilitas pun nggak bisa milih. Mereka lahir dalam kondisi apapun kan. Tidak bisa memilih dalam kondisi normal, tidak bisa memilih dalam kondisi tidak bisa melihat. Mereka pun nggak bisa memilih. Tapi yang bisa mereka pilih kan, aku punya potensi lain loh yang bisa dikembangin. Tapi dari stigma ini justru menghambat potensi-potensi lain yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas, khususnya tunanetra gitu. Kayak gitu sih. Ya, Iya, betul setuju, sih. setuju, setuju gitu. Emang stigma negatif tuh malah bisa bikin teman tunanetra rendah diri, padahal sebenarnya yang enggak seperti itu kan. Iya, kayak Iya, gimana ya, stigma benar. negatif itu kayak bisa menjadi cambukan, tapi cambukannya untuk emang kita itu bisa jadi ngedown, bisa jadi gimana gitu. Namanya negatif kan gitu. Iya, benar. Oke, tadi kan Mas Riki dan Mas Dava juga udah beberapa kali mention gitu mengenai stigma, apalagi stigma yang melekat pada penyandang tunanetra itu bisa sangat berpengaruh pada kepercayaan diri mereka. Nah, ini pas banget nih topik kedua kita itu adalah tentang kepercayaan diri. Nah, aku pengen tahu dong pendapat teman-teman seberapa penting sih kepercayaan diri? Oke, Mas Riki duluan silakan. Oke, oke. Terima kasih. Oke, kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu menurut saya pribadi itu sangat penting bagi siapa saja ya. Nggak terlepas dia penyandang disabilitas maupun non disabilitas, itu kepercayaan diri itu sangat penting. Contohnya, kepercayaan diri dalam berbicara. Dalam berbicara itu kan ada tuh orang yang sampai pokoknya nggak mau gitu. Kalau bisa dihindarin dihindarin. Nah itu, jadi kepercayaan diri itu penting, sangat penting sekali. Oke, saat ini kita konteksnya tentang disabilitas, khususnya tunanetra. Apalagi itu ya teman-teman semuanya yang mendengar, atau Mas Dava, Kak Nabira juga gitu. Jadi kepercayaan diri itu untuk teman-teman tunanetra sangat penting, terutama untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti kan manusia ini kan adalah makhluk sosial ya, nggak pernah lepas gitu dari makhluk makhluk lain, dari masyarakat, terutama lingkungan keluarga juga gitu. Nah, ya itu. Jadi kepercayaan diri itu harus ada menurut saya bagi setiap individu, terutama teman-teman tunanetra. Karena kepercayaan diri itu dapat menunjang misalkan aktivitas sehari-hari, di dalam bergaul, di dalam melakukan aktivitas, di dalam segala apapun lah pokoknya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari itu. Menurut saya kepercayaan diri itu sangat penting. Kalau misalkan nggak ada kepercayaan diri, ya itu dia akan mengurung diri, akan menjauhi lingkungan sosial karena ya itu dia menganggap dirinya nggak layak atau rendah lah gitu menurut saya. Jadi kepercayaan diri itu sangat penting bagi siapa saja gitu. Ya, betul, betul banget. Untuk Mas Dava gimana Mas Dava? Oke, dari aku sendiri ya, aku cuman mau nambahin aja dari pendapatnya Mas Riki. Untuk percayaan diri ya, menurut aku kepercayaan diri itu modal utama kita untuk hidup. Kenapa aku bilang gitu? Tanpa kepercayaan diri pun kita nggak bisa nerima kita di apa adanya gitu. Anggap kita tuh nggak bisa ngeliat potensi-potensi yang ada di diri kita.
Jadi cuman hal-hal negatif aja yang bisa kita pikirin. Misalnya kita nggak mampu, kita nggak bisa. Cuman itu aja yang bisa kita pikirin tanpa adanya kepercayaan diri. Kepercayaan diri pun itu ngebantu kita buat paham, buat nerima diri kita itu apa adanya dengan semua keterbatasan yang kita miliki. Jadi kepercayaan diri menurut aku ya bukan cuman buat teman-teman yang ya bisa dibilang di luar disabilitas ya. Semua orang pun butuh kepercayaan diri, nggak harus dari teman-teman yang disabilitas juga. Iya, Itu betul. sih. Hmm. Terus kalau menurut teman-teman, kalau misalkan seorang penyandang disabilitas tunanetra, dia punya kepercayaan diri yang rendah, apa sih yang paling berdampak kepada dirinya? Nah, oke, aku ya. Jadi gini, seperti yang aku bilang tadi itu, percaya diri kan itu sangat penting. Terus kalau nggak ada kepercayaan diri tadi udah sempat saya singgung sedikit ya, mungkin kayak berdampak menurut saya cukup potensial ya, cukup besar gitu. Kayak yang aku bilang tadi, misalkan dia bisa bisa saja kayak menyendiri, mengurung diri, itu kayak self esteemnya itu kayak sikap dia menghargai terhadap dirinya sendiri itu kayak jadi rendah. Jadi kayak misalkan, oh ada temen atau gimana, tapi aku nggak layak ke sana karena aku gini gini gini. Saya tunanetra, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa bantuin, malah nyusahin. Itu sih menurut saya dampak yang menurut saya cukup besar mempengaruhi aktivitas sehari-harinya karena dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri gitu. Jadi self esteemnya gitu kayak rendah gitu. Itu sih kalau dari saya gitu sangat berpengaruh besar gitu. Ya sih, bener banget. Apa itu bakal menghambat banget melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya. Kalau untuk dari Mas Dava mungkin ada pendapat? Kalau dari aku sendiri ya, ya balik lagi. Yang udah pernah mengalami kan Mas Riki. Aku mengambil eh, kesimpulan atau intinya dari Mas Riki. Jadi berkaitan tentang penyandang disabilitas yang tidak memiliki kepercayaan diri atau memiliki kepercayaan diri yang rendah, justru membuat mereka tidak bisa paham dengan apa sih potensi diri yang aku miliki gitu. Apa yang mereka miliki sebenarnya, potensi-potensi lain yang tidak harus tentang eh, disabilitas yang mereka miliki, mereka terhambat, mereka tidak bisa berdaya, mereka tidak bisa mandiri. Itu hanya muter-muter aja di pikiran mereka. Jadi mereka nggak ada pikiran untuk, oh oke, aku bisa maju, aku bisa membuktikan dengan keterbatasan yang aku miliki, aku bisa sukses, aku bisa gapai apa yang aku ingin capai. Itu sih. Jadi menurut aku penyandang disabilitas yang memiliki kepercayaan diri yang rendah ya akan terhambat dalam menemukan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya gitu. Kayak Ya, gitu sih benar. dari aku. Ngomongin potensi nih, aku pengen tanya, menurut teman-teman gimana sih cara penyandang disabilitas tunanetra meningkatkan kepercayaan diri mereka biar mereka bisa menunjukkan gitu potensi asli yang mereka bisa lakukan. Oke, supaya eh, berdasarkan pengalamanku dan berdasarkan juga saya tanya-tanya ke teman-teman disabilitas lain maupun yang non disabilitas juga itu jadi kalau untuk tunanetra itu yang setahu saya itu jadi kayak memerlukan kayak dukungan ya, dukungan baik support, terutama support keluarga, support teman di sekitar maupun lingkungan-lingkungan di mana tempat tinggalnya itu berada. Jadi kayak dukungan itu sangat penting ya karena tanpa dukungan itu kayak misalkan si A punya kemampuan mungkin di dalam bermain seni gitu, bermain musik atau gimana gitu. Itu kalau nggak ada dukungan, nggak ada support, nggak ada support dari keluarga, dari teman sekitar, itu kayaknya potensi tersebut akan terpendam. Jadi nggak tersalurkan secara maksimal. Jadi support itu sangat penting sekali ya. Apalagi kayak misalkan sekarang-sekarang ini itu lagi gencar-gencarnya ya kayak misalkan ada mungkin kayak balai pelatihan atau gimana. Nah, apalagi Mbak, apalagi kan seperti itu jadi menurut saya dari support itu kayak bisa menunjukkan bahwa
teman-teman disabilitas netra itu bisa gitu. Jadi kayak bisa mengikuti keterampilan apa yang sesuai dengan minat dan bakatnya tadi. Nah itu, jadi kayak perlu juga kan, terutama keluarga gitu. Pasti dong, keluarga kan orang yang terdekat, yang sangat terdekat, yang hidup di sekitarnya gitu. Pasti dia tahu kayak, oh anakku ini atau keluargaku ini memiliki kemampuan dalam bermain musik atau dalam memasak atau yang lain sebagainya. Gitu sih. Iya, bener banget sih. Memang support tuh Oke, oke. Aku mungkin mau nambahin ya dari Mas Riki ya, pendapat Mas Riki. boleh. eh Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri ya penyandang disabilitas tunanetra. Dari aku ya, menurut aku sebelum individu dengan tunanetra itu menemukan dari internalnya, menurut aku lebih penting dari eksternalnya dulu, di mana lingkungan sosialnya bisa memberikan wadah atau dukungan kepada teman-teman disabilitas tersebut untuk bisa meningkatkan atau menumbuhkan kepercayaan dirinya. Gimana mereka percaya diri kalau lingkungan di sekitar mereka justru menumbuhkan stigma-stigma negatif kepada diri mereka yang justru itu menurunkan kepercayaan diri mereka langsung. Kayak gitu sih dari aku. Kalau dari Mas Riki seperti apa? Menurut Ya, pendapat Mas Riki? ya lebih dan kurang eh sama-sama ada plus dan minusnya ya. Jadi kayak misalkan kita apa melihat dari segi eksternal gimana, internal juga gimana. Jadi itu. Jadi kayak ada plusnya tersendiri dan ada minusnya juga tersendiri gitu ya berarti ya. Iya, Mas Riki. Sangat benar. Oke, membahas tentang dorongan, support dari eksternal gitu ya. Aku tuh jadi, sekarang tuh jadi penasaran, seberapa penting sih partisipasi lingkungan sosial terhadap penyandang tunanetra? Ini pas banget lagi kita ke topik selanjutnya. Nih, pertanyaan pertama, itu seberapa penting partisipasi dari lingkungan sekitar? Mungkin boleh teman-teman mau Ya, berpendapat. siapa nih Mas Riki? Ya, Mas monggo Riki Mas, apa monggo, saya? monggo, monggo gantian. Oke. Mungkin dari aku sendiri ya, seberapa penting partisipasi dari lingkungan sekitar? Ya, sangat penting lah. Kenapa aku bilang penting? Karena yang langsung berhubungan atau berinteraksi langsung dengan teman-teman disabilitas, khususnya tunanetra, ya dari lingkungan sekitar mereka, khususnya dari keluarga, pertemanan, lingkungan di sekolah, itu sangat bersinggungan lah, langsung berhubungan dengan teman-teman disabilitas. Jadi menurut aku, eh, teman-teman disabilitas umumnya menghindari partisipasi lingkungan karena lingkungan sosial mereka tidak mensupport, memberikan wadah kepada mereka untuk berinteraksi pada lingkungan sosialnya. Di mana lingkungan sosialnya seringkali tidak memberikan dukungan atau memberikan wadah kepada mereka untuk menyampaikan apa yang mereka ingin lakukan, menyampaikan apa yang ingin mereka suarakan. Jadi seperti itu. Menurut aku penting banget partisipasi dari lingkungan sekitar terhadap perkembangan teman-teman disabilitas tunanetra khususnya. Dari Mas Riki seperti apa? Oke. Iya, jadi kayak partisipasi lingkungan sosial. Jadi kayak ini berkaitan dengan yang dibahas sebelumnya tadi ya, kayak social support lah lebih dan kurang, support sosial gitu dari lingkungan sosial itu emang sangat penting. Jadi kayak misalkan gini, misalkan tempat tinggalnya itu memiliki daya dukung atau support yang baik, maka teman-teman disabilitas itu, khususnya teman-teman disabilitas netra, itu bisa berkembang dengan baik. Misalkan di sebuah lokasi tempat tinggal tersebut ada kayak misalkan ada acara atau gimana, ya itu melibatkan juga teman-teman disabilitas disabilitas tersebut. Nah, itu akan berdampak positif. Jadi kayak teman disabilitas netra itu akan merasa, oh, saya dibutuhkan. Oh, berarti saya bisa ikut gabung, ikut bantu-bantu atau ikut bersosialisasi juga sama masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar. Itu akan menambah eh confident atau kepercayaan diri dari teman disabilitas tunanetra itu. Jadi kayak dukungan sosial itu sangat bagus sekali ya, sangat baik sekali apabila memang eh, mungkin terdapat pada lingkungan sekitar tempat tinggal teman-teman disabilitas netra. Tapi selain itu nggak mulu-mulu apa positif ya. Kadang-kadang ada juga, bukan kadang-kadang, sering juga bisa dilihat.
stigma balik lagi ke stigma kan, balik lagi ke stigma Iya, ujung-ujungnya. benar Mas Iya, Riki. Balik balik ke lagi ke stigma lagi. negatif ya. Jadi kayak dukungan sosial itu ada yang negatif. Ya kayak seperti yang dibilang tadi. Itu sih. Jadi kayak dukungan itu memang untuk mencapai hal tersebut itu ya balik-balik dari awal tadi. Kita harus pertama-tama itu merubah cara pandang dan cara pikir dari masyarakat itu untuk mendapatkan social support yang baik gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya tuh, partisipasi seperti apa sih sebenarnya yang biasanya diharapkan gitu dari lingkungan luar? Ini Oke, siapa Mas yang Daf. mau jawab duluan? Silakan Dari Mas aku Dafa. ya. Dari aku ya. Oke, partisipasi seperti apa yang biasa dibutuhkan atau diharapkan? Dari aku sering ngobrol gitu sama Mas Riki yang notabene penyandang disabilitas tunanetra dan teman-teman lain disabilitas lainnya, aku nangkapnya partisipasi yang dibutuhin ya mereka cuma pengen dianggap setara, nggak ada beda, nggak ada mereka dianggap itu sebagai individu yang memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan gitu. Mereka cuma pengen dianggap sama seperti masyarakat lainnya, nggak ada yang beda. Jadi dari sini aku bisa nangkep bahwa adanya istilah disabilitas pun aku pun kurang setuju sebenarnya. Karena apa? Semua manusia pun sama sebenarnya, sama-sama dilahirkan, sama-sama punya kekurangan. Gak mungkin semua manusia itu sempurna gitu kan. Jadi ya aku menganggapnya di lingkungan sekitar ya harus menganggap teman-teman disabilitas itu ya nggak ada bedanya. Mereka cuman berbeda dalam hal melakukan prosesnya saja yang berbeda. Itu saja sih, bukan berdasarkan kemampuan mereka, berdasarkan hambatan yang mereka miliki, bukan seperti itu sih. Dari aku seperti itu. Oke. Nah, sedikit menambahkan aja ya dari yang disampaikan Mas Dafa tadi ya lebih dan kurang udah mencakup semuanya dan ini saya menambahkan sedikit aja buat teman-teman yang eh, disabilitasnya terutama yang dalam hal ini adalah konteksnya tunanetra gitu. Nah, misalkan udah mendapatkan social support yang aware, yang sadar, yang positif. Nah, ya itu tergantung kitanya juga. Ini ada apa kadang-kadang mungkin apa orang-orang di sekitarnya udah aware, udah sadar. Tapi teman-teman disabilitas netranya sendiri juga kadang-kadang ada yang menutup diri, ada yang juga kayak memang aduh apa ini gitu kayak ujung-ujungnya jadi berdampak negatif sendiri bagi masyarakat itu yang dianggap oleh individu tunanetra tersebut padahal enggak jadi gitu jadi bagi teman-teman disabilitas tunanetra juga mungkin yang mendengarkan atau menonton video ini ya gitu jadi kayak kita harus sama-sama memiliki kerjasama yang oke lah jadi misalkan dukungan sosial masyarakatnya udah oke, terus kitanya juga gimana cara membawa diri, kita juga harus bisa menyesuaikan, nggak mesti kita harus disesuaikan. Kadang-kadang kita juga harus menyesuaikan dengan apa yang apa terjadi di lingkungan sekitar di mana tempat tinggal kita berada, gitu sih. Oke, menarik banget ya pendapat dari Mas Riki dan Mas Dafa. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini mungkin masih nyambung banget ya sama sama pembahasan kita yang tadi ini. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang support lingkungan sosial. Menurut teman-teman, ada nggak sih perbedaan antara tadi partisipasi dengan sekarang, topik sekarang support dari lingkungan sosial? Mungkin bisa, Oke, teman-teman? oke. Jadi partisipasi sama support itu menurut saya jadi kayak saling berkaitan ya. Jadi kayak partisipasi itu sebagai tindak lanjutnya. Jadi kayak tindakannya gitu, partisipasinya untuk teman-teman disabilitas tunanetra di lingkungan sosial itu gimana, baik dari masyarakat yang non disabilitas juga gimana gitu. Sedangkan support itu jadi kayak lebih ke dukungan ya. Jadi kayak lebih ke memang ya dukungan ya, support gitu kan kepada teman-teman disabilitas yang diberikan kepada apa yang diberikan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar dari teman-teman disabilitas itu khususnya tunanetra. Jadi kayak gitu sih menurut saya. Jadi kayak support itu lebih ke dukungan, sedangkan partisipasi itu kayak lebih ke tindakan atau tingkah lakunya dari teman-teman disabilitas maupun teman-teman non disabilitas yang ada di masyarakat tersebut gitu.
Oke, Mas Riki ya. Aku mungkin mau nambahin ya, Ya. antara partisipasi dengan support ya. Menurut aku dari keduanya itu adalah sama-sama berkesinambungan sih. Sama yang kayak dibilang sama Mas Riki tadi. Bagaimana teman-teman disabilitas tunanetra bisa berpartisipasi di lingkungan sosial kalau mereka sendiri pun nggak mendapat support dari lingkungannya. Jadi antara partisipasi dan support itu saling bersinggungan, saling mempengaruhi. Jadi antara entah itu support dari lingkungan sekitar, dari masyarakat, maupun dari support dari lingkungan keluarga. Jadi teman-teman disabilitas tunanetra bisa berpartisipasi di lingkungan sosial, itu ya bisa dipengaruhi dari support dari lingkungan sosialnya sendiri. Jadi gimana keluarga mendukung, masyarakat menerima teman-teman disabilitas tunanetra dengan baik, dan ya balik lagi, tanpa adanya stigma yang diberikan kepada teman-teman disabilitas itu sendiri. Kayak gitu sih. Oke, baik. Berarti kan sebenarnya support dan partisipasi itu hal yang berkesinambungan dan sangat penting gitu ya. Kalau misalkan aku mau nanya, kalau hubungannya eh, antara support dan partisipasi dengan kesehatan mental para penyandang disabilitas itu gimana? Mungkin ada teman-teman berpendapat? Oh, monggo Mas Mungkin Dava. dari Oh, Mas siapa dulu Riki siapa dulu dulu nih? lah. Mas Riki dulu lah. Kan Oke, 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 kebetulan oke. Mas Riki yang mengalami langsung itu bisa Oke, oke, menceritakan lah, oke. sharing ke kita gitu. Silakan Oke. Mas Riki. Ya, jadi kayak gini ya. Support, partisipasi, lingkungan sosial, nah, itu ya kata kuncinya berarti ya. Berkaitan nggak dengan kesehatan mental? Sangat ya. Seperti yang apa dibilang sebelum-sebelumnya kayak dari topik stigma, dari partisipasi, dari lingkungan sosial. Jadi termasuk ini juga support, mempengaruhi atau enggak dengan kesehatan mental itu sangat mempengaruhi. Karena gini ya, kesehatan mental apa sehat mental itu enggak mesti kita itu harus ke psikolog, ke psikiater, harus konseling atau gimana. Nggak harus seperti itu ya menurut saya. Terutama ini untuk penyandang disabilitas ya. Karena ya itu sesuatu yang harus dilakukan ketika memang benar-benar mentalnya emang nggak sehat. Kayak ke psikiater, ke psikolog, itu pasti emang benar-benar nggak sehat ya. Jadi kayak eh, hal kecil aja itu bisa membuat mental seseorang, terutama teman-teman disabilitas dalam hal ini tunanetra itu tuh kayak ya lebih kurangnya sehat mental lah ya mungkin. Jadi kayak misalkan dukungan, diberi support, diberi akomodasi, aksesibilitas yang pas, yang cocok, itu udah cukup ya. Kayak misalkan eh apa tingkat kepercayaan diri, tingkat apa menghargai diri sendiri, itu kalau udah dipenuhi, itu bisa membantu teman-teman disabilitas dalam hal ini tunanetra tentunya itu merasa dihargai, merasa bangga dia dengan dirinya, eh, nggak apa memunculkan istilah-istilah negatif pada dirinya. Itu sih menurut saya. Jadi itu sangat perlu dan sangat penting sekali. Jadi kesehatan mental itu bisa dilakukan juga dengan itu tadi, apabila memiliki kepercayaan diri atau apabila memiliki harga diri yang tinggi, gitu. Jadi untuk mencapai itu semua ya, yang seperti yang dibilang tadi sebelumnya, yaitu ada support dari lingkungan sekitar, terutama mungkin yang paling terdekat itu keluarga sebelum di lingkungan sosial maupun pertemanan, gitu sih. Oke, oke, oke. Dari Mas Dava mungkin ada tambahan? Oke, mungkin kalau dari aku ya, ada nggak sih pengaruh support dari lingkungan sosial dengan kesehatan mental penyandang disabilitas? Menurut aku ya ada, karena balik lagi antara kita sebagai masyarakat non disabilitas pun dengan teman-teman disabilitas pun pasti punya kesehatan mental masing-masing, dan mereka pun pasti bisa ya terpengaruh dari lingkungan sosialnya. Sebagai contoh ya, misal lingkungan sosialnya kurang mendukung, terus menumbuhkan stigma yang kurang baik kepada teman-teman disabilitas. Ya itu bisa menurunkan kepercayaan diri dari teman-teman disabilitas secara langsung, bisa menurunkan harga diri, bisa menurunkan kepercayaan mereka terhadap potensi yang mereka miliki. Jadi ya support itu sangat penting
untuk menunjang kesehatan mental dari teman-teman penyandang disabilitas, secara khususnya kepada teman-teman tunanetra. Seperti itu sih. Iya, jadi kayak sedikit nambahin ya. Jadi kayak misalkan setiap orang juga kan kondisi mentalnya kan nggak sama ya, pasti beda. Betul nggak Mas Dava gitu kan tadi kan? Nah iya, jadi kayak Benar. iya kesehatan mental seseorang itu pasti berbeda-beda. Gitu pun pada teman-teman tunanetra gitu. Jadi ya gitu, support itu sangat penting. Ya kalau supportnya nggak baik, nggak kurang baik atau gimana ya secara tidak langsung yang yang memberikan support itu secara tidak langsung membantu merusakkan apa kesehatan mental bagi penyandang disabilitas tunanetra itu enggak sih? Iya, Iya, benar sih. iya benar-benar Mas Egi. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, mungkin dari Mas Riki kalau pernah mengalami atau Mas Dava pernah melihat, boleh nggak sharing bentuk support seperti apa gitu untuk penyandang disabilitas tunanetra khususnya? Ya, coba Mas Dava kasih gimana tuh support yang pernah dilakukan atau yang menurut Mas Dava baik gitu sebelum Ya, aku mungkin nambahin Oke, nanti. bentuk nyata yang pernah dilihat atau dirasakan gitu. oke, oke, oke. Eh, ini mungkin sharing ya dari pengalaman aku sering berinteraksi sama Mas Riki, terus teman-teman disabilitas lainnya. Ya, bentuk support yang terbaik ya menurut aku, ya menganggap teman-teman disabilitas itu ya nggak ada bedanya dengan teman-teman lainnya. Jadi nggak menganggap mereka perlu dikasihani, nggak perlu mereka dibantu secara berlebihan. Ya cukup menganggap mereka sebagai manusia yang lainnya. Nggak ada pembeda antara mereka ini nggak bisa melihat, mohon maaf ya Mas Riki ya, nggak Oh, bisa santai-santai. berbicara, tidak bisa mendengar. Itu nggak perlu ada hal-hal seperti itu. Tidak perlu ada rasa iba yang diberikan kepada teman-teman disabilitas. Yang mereka butuhin ya mereka dirangkul, dianggap sama seperti teman-teman lainnya. Dan nggak ada pembeda atau gap di antara teman-teman disabilitas dengan teman-teman yang non disabilitas. Jadi di sini aku mungkin pengen ya memberikan pengalaman aku ya, karena dari yang sering aku alamin ya teman-teman non disabilitas sering memunculkan pandangan-pandangan atau rasa kasihan terhadap teman-teman yang disabilitas. Itu menurut aku secara nggak sadar, mereka pun nggak sadar sebenarnya ya, mereka melakukan itu justru memberikan dampak negatif kepada teman-teman disabilitas, yang bisa saja teman-teman disabilitas disabilitas tersebut merasa, ah aku nggak berdaya nih, aku nggak bisa nih, aku cuma bisa nyusahin nih teman-teman yang lain, aku cuma menghambat nih. Jadi hal-hal tersebut bisa dihindari kalau mereka ya dianggap sebagaimana mestinya manusia normal lainnya, nggak ada pembeda. Jadi seperti itu sih dari aku. Oke, Oke, baik. nah ya Dan sedikit nambahin ya. Jadi kayak yang dibilang Mas Dava tadi ya oke ya, bener ya. Jadi teman-teman disabilitas itu dalam hal ini konteksnya itu teman-teman disabilitas tunanetra itu ya benar. Jadi kayak misalkan eh, disabilitas tunanetra itu perlu dibantu, perlu. Dan juga teman-teman disabilitas tunanetra itu juga bisa membantu. Nah, jadi ada hubungan hmm, timbal balik ya antara satu dengan yang lainnya gitu. Jadi nggak muluk-muluk cuman tunanetra itu harus dibantu gitu. Giliran teman-teman apa tunanetra yang mau bantuin itu dianggap nggak bisa atau emang nggak maksimal atau gimana. Enggak. Masalahnya ya ini mungkin kebanyakan eh masyarakat atau gimana ya masih mengikuti balik-balik ke stigma tadi ya yaitu medical model gitu. Melihat dari segi fisik ya, bukan dari kayak eh potensi yang dimiliki dari teman-teman disabilitas. Itu sih jadi yang menurut saya membuat hubungan antara teman-teman disabilitas tunanetra dan teman-teman non disabilitas itu kayak mungkin terhambat. Jadi gitu kayak misalkan ya menganggapnya tadi dari kelemahannya aja, nggak dari potensi yang dimilikinya doang. Itu sih. iya, benar banget sih. Jadi memang sebenarnya support itu bisa banyak bentuknya dan sebenarnya juga nggak perlu yang terlalu terlalu gimana gitu gitu nggak sih Iya, supportnya? benar-benar. Iya benar-benar. Seperti ke orang-orang kita ke teman-teman biasa juga kayak gitu aja gitu kan sih? Iya, Iya nggak. bener,
Iya, nggak mesti berinteraksinya ya juga misalkan, biasa aja. iya misalkan kayak di mana gitu, misalkan mau gandeng, mau naik tangga, jangan naik tangga nanti kamu nggak bisa. Oh nggak kayak gitu. Jadi kayak biasa aja, teman-teman netra juga bisa naik tangga, teman-teman netra juga bisa misalkan mau kemana gitu. Jadi mungkin ya tadi ya, mungkin karena konteks disabilitas atau ilmu yang didapatkan itu dari individu itu mungkin belum belum mungkin insight-insight atau wawasannya tentang disabilitas belum mencukupi atau gimana. Jadi mereka juga bertingkah laku seperti itu. Jadi nggak bisa menyalahkan teman-teman disabilitas juga, nggak bisa juga menyalahkan teman-teman non disabilitas juga. Tapi sekarang ya kan kita sama-sama belajar gitu kan. Jadi ya seperti itu ya. Benar Mas Iya. Riki. Oke, berhubung sebenarnya pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir gitu ya, teman-teman yang menonton dan mendengarkan. Dengan berakhirnya pembahasan terakhir tadi mengenai support lingkungan sosial, maka berakhir pula diskusi kami pada video kali ini. Kalau dari Mas Riki dan Mas Dava, ada nggak sih mungkin harapan untuk para orang tua dan masyarakat umum yang nonton podcast dan mendengarkan podcast ini gitu setelah menonton, ada harapannya nggak sih untuk yang Ayo nonton? monggo Mas Dava duluan nih. Harapan yang disebutkan itu gimana tuh kira-kira yang baiknya gitu. Oke, siap Mas Riki. Mungkin harapan aku ya, nggak muluk-muluk sih. Aku cuman pengen, bukan cuman teman-teman tunanetra aja sih, disabilitas lainnya pun aku pengennya ya mereka dianggap sebagaimana manusia lainnya, nggak ada dibedakan. Terus mereka diterima gitu aja. Jadi mereka ya secara nggak langsung masyarakat maupun orang tua maupun pertemanan maupun dosen sekalipun di ranah pendidikan gitu, ya mereka melihat potensi dari teman-teman disabilitas, bukan melihat pada keterbatasan yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas. Terus yang aku pengen juga ya dari teman-teman disabilitas sendiri pun ya mulai belajar lah untuk ya ayolah gabung sama teman-teman lainnya gitu. Jangan sungkan gitu, jangan ngerasa wah aku cuman bisa merepotin teman-teman yang lain, aku cuman bisa menghambat teman-teman yang lain. Jadi ya aku pengennya ya kita saling rangkul aja, kita saling ya memberikan wadah yang baik untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi, untuk belajar bersama gitu. Jadi ya hal-hal yang kita takutin seperti stigma, terus partisipasi yang kurang dari teman-teman disabilitas terhadap lingkungan sosialnya itu bisa dihindari. Dan mungkin untuk orang tua sendiri ya dari lingkungan keluarga, ya aku cuman pengen, bukan cuman pengen ya, aku cuman ya memberikan saran, mungkin memberikan pandangan pada orang tua yang memiliki anak-anak dengan disabilitas gitu. Ya memberikan dorongan atau dukungan kepada teman-teman disabilitas untuk lebih aktif lagi di lingkungan sekitarnya gitu. Untuk ya setidaknya mencoba gitu untuk tidak menutup diri dari lingkungan di sekitarnya. Mau bergabung dengan teman-teman yang lain, mau bermain dengan teman-teman yang lain. Bahkan kalau lebih lebih jauh lagi, teman-teman disabilitas ya bisa memberikan pembelajaran juga kepada teman-teman non disabilitas yang ada di lingkungan masyarakat. Seperti itu sih. Ya, mungkin Oke. dari harapan Mas Riki, Oke, baik. Baik untuk mungkin untuk harapan dari saya juga gitu lebih kurang sama, tapi lebih menekankan kayak dulu memang disabilitas itu eh, semua masyarakat, kalangan elemen manapun pasti menganggap disabilitas itu dari memandangnya itu dari sudut pandang medical model atau lebih ke secara fisik kan medical. Jadi secara fisik, oh disabilitas ini kayak gini gini gini. Lebih ke eh, mencari cara untuk menutupi kekurangan tersebut gitu. Apapun caranya gitu. Nah, kalau untuk sekarang yang mungkin menonton atau mendengarkan podcast ini, yuk mari kita berubah dari medical model ke sosial model. Jadi kayak sosial model itu memandang disabilitas itu ke lebih ke arah mencari potensi atau kelebihan yang dimiliki daripada memikirkan ya kekurangannya itu. Jadi setiap manusia itu memiliki kekurangan tadi yang disebutin gitu. Pasti nggak semuanya memiliki kelebihan semua. Pasti ada kurang dan ada lebihnya gitu. Jadi ya gitu. Baik dari orang tua yang memiliki anak disabilitas maupun orang tua
yang mungkin mempunyai kenalan atau yang mengetahui oh disabilitas ini maupun masyarakat pada umumnya, yuk mari sama-sama kita eh, mulai dari sekarang dan seterus-terusnya, yuk kita bangun interaksi yang baik, yuk kita sama rata sama teman-teman disabilitas. Karena ya itu apa, teman-teman disabilitas itu mempunyai kemampuan yang sama, hanya saja cara menginterpretasikannya saja yang berbeda gitu. Jadi terus untuk teman-teman disabilitas yang juga kan sekarang zaman udah maju, teknologi udah semakin berkembang. Yuk kita juga bisa membantu perekonomian negara, membantu pemerintah, membantu masyarakat yang ada di sekitar kita dengan cara ya tadi bisa melalui apa saja yang bisa membantu baik kemampuan kita, baik melalui apapun lah yang jelas. Masalahnya untuk sekarang itu kalau mau membantu itu banyak sekali caranya, tergantung dari kitanya sendiri. Mungkin itu sih dari saya. Oke, mantap banget nih emang harapan-harapan dari Mas Riki dan Mas Dava. Semoga bisa tercapai gitu ya. Oke, Oh, mungkin aku amin, Amin, amin. amin, amin. mungkin aku sedikit mau menyimpulkan gitu ya dari diskusi sebelumnya, bisa diambil kesimpulan bahwa kepercayaan diri itu merupakan faktor yang dapat membantu pengembangan diri teman netra dan juga ternyata partisipasi dan support dari lingkungan sekitar itu sangat penting bagi teman netra gitu. Oke, Eh, Iya, oke. betul. oke. Sebelum Sekian ditutup, iya video. sebelum ditutup Oh nih, ya, ini boleh. izin minta maaf dulu ya sama penonton atau mendengar gitu. Misalkan kata-kata kita mungkin kurang gimana gitu. Kayak mungkin ada Ya, yang kurang pantas atau yang apa ya, kata-katanya ber apa belit-belit atau gimana ya gitu ya. Yang ya. penting ya, Aku juga, ya benar Mas Riki. iya yang penting juga apa yang pentingnya kita menyampaikan sesuai apa yang berdasarkan opini dan pendapat kita yang mungkin secara tidak langsung dikaitkan dengan ya berdasarkan keilmuan kita pada saat ini yang kita pelajari yaitu tentang psikologi gitu sih. Iya, Ya, mungkin aku pengen nambahin ya untuk penonton semua mungkin ya diambil sisi positifnya aja dari podcast kali ini. Hal-hal yang negatif mungkin itu datang dari kita, mohon dimaafkan dan jangan diambil gitu. Ya, ambil positifnya saja gitu. Diambil pelajarannya. Kami juga sama-sama baru masih belajar gitu. Mungkin itu aja sih. betul banget. Karena itu mungkin kita akhiri gitu ya video promosi kesehatan kami. Sama tadi yang Mas Riki dan Mas Dava bilang, sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata gitu ya dari kami. Kami harap diskusi kami bisa bermanfaat bagi orang tua, tunanetra maupun bagi masyarakat umum yang menonton. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.